Hukum pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang suka semena-mena terhadap orang kecil. Dengan kekayaannya, ia sering mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Karena itu, setiap kali ia terlibat masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini memiliki istri yang sangat cantik jelita. Karena kecantikannya itulah, si saudagar sering dilanda rasa cemburu. Jika ada orang lain yang menatap istrinya, ia tak segan-segan memukul orang tersebut. Namun, setiap perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tidak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim justru membebaskannya, sebab si saudagar sering memberi hadiah kepada hakim itu. Suatu ketika, saudagar dan istrinya berjalan-jalan menghirup udara segar, dan tanpa sengaja kain istri saudagar tersingkap karena tiupan angin, sehingga auratnya terlihat untuk sesaat. Kebetulan pada saat itu ada seseorang yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Melihat hal itu, saudagar itu langsung marah dan menuduh Hasan telah berbuat asusila terhadap istrinya. Tentu saja Hasan membantah tuduhan itu karena ia sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Keduanya pun terlibat adu mulut hingga menarik perhatian para warga. Baiklah, kita ke rumah Tuan Hakim saja. Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam si saudagar. Dan sesampainya di rumah hakim, saudagar itu menjelaskan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin orang ini dihukum seberat-beratnya, Tuan, katanya dengan nada tinggi. Namun kali ini sang hakim tidak berani berpihak seperti biasanya, sebab orang yang dituduh adalah Hasan, sahabat akrab daripada Abu Nawas. Jika Hasan sampai dihukum tanpa alasan yang jelas, tentu Abu Nawas tidak akan tinggal diam. Apalagi Hasan memang tidak bersalah. Kalau sampai Abu Nawas melapor kepada Baginda Raja, jabatan sang hakim bisa terancam. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, ujar Tuan Hakim. Saudagar itu pun terkejut. Apa? Tidak bisa. Ia sudah berbuat salah. Aku tidak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, katanya bersikeras. Baiklah, jawab sang hakim. Kalau kamu tetap ingin melanjutkan kasus ini, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja. Saudagar itu pun menuruti saran tersebut. Ia pergi bersama Hasan menuju ke istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar kembali mengulang tuduhannya dan menuntut agar Hasan dihukum. Kebetulan saat itu Abu Nawas juga sedang berada di istana. Baginda Raja kemudian memintanya untuk menangani perkara tersebut. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Tangani kasus ini dan berikan keputusan yang adil, titah sang raja. Siap Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu ia menatap si saudagar dan bertanya, jadi kamu menuduh Hasan berbuat asusila hanya karena dia melihat istrimu tanpa sengaja? Benar Tuan Abu, jawab si saudagar. Dan aku ingin dia dihukum seberat-beratnya. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, walaupun Hasan adalah sahabatku, aku akan tetap berlaku adil. Wahai Hasan, karena kamu dianggap berbuat asusila, maka kamu harus menjalani hukuman. Ayo, ikut aku ke penjara. Hasan pun terkejut dan tidak percaya. Ia heran mengapa Abu Nawas tampak membela saudagar itu. Sementara si saudagar tertawa puas, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Namun ketika Hasan akan memasuki ruang penjara, tiba-tiba Abu Nawas menahannya. Tunggu dulu Hasan, apakah kamu sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, jawab Hasan bingung. Nah, kalau begitu berarti kamu sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan kamu pulang.
kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar keputusan itu, si saudagar pun marah besar. Hukuman macam apa ini? Masa melihat penjara sudah dianggap menjalani hukuman? Protes si saudagar. Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Loh, Tuan Saudagar, bukankah tuduhanmu juga sama seperti itu? Kamu kan menuduh Hasan berbuat asusila hanya karena melihat aurat istrimu. Jadi kalau melihat saja sudah dianggap bersalah, maka cukup melihat penjara saja sudah dianggap menjalani hukuman. Baginda Raja yang mendengar penjelasan itu pun tersenyum dan kagum dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar hanya bisa menahan malu dan pergi meninggalkan istana dengan wajah merah padam. Kisah selanjutnya. Tidak pada tempatnya. Dikisahkan Baginda Raja baru saja mengangkat seorang lelaki menjadi menteri istana. Ia bukan dari kalangan bangsawan, melainkan rakyat biasa. Namun karena orang itu dikenal baik dan jujur, Baginda Raja mempercayakan jabatan penting tersebut kepadanya. Seiring berjalannya waktu, sang menteri mulai lupa diri. Padahal dulu ia dikenal sebagai orang yang baik. Tetapi sejak menjadi pejabat istana, sifatnya berubah menjadi sombong dan berbuat semena-mena. Ia pun terkenal sebagai menteri yang zalim. Jika ada rakyat yang berani mengkritiknya, ia tak segan-segan menghukum mereka. Dan tak hanya itu, ia juga sering merampas hak orang-orang lemah. Bila ada yang berani melawan, sang menteri langsung memukulnya. Banyak rakyat yang telah menjadi korban kezaliman sang menteri. Karena sudah tak tahan, para warga akhirnya sepakat untuk memberinya pelajaran. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk menjebaknya. Dan ternyata rencana itu berhasil. Sang menteri terjebak dan dikeroyok warga hingga babak belur. Kabar pengeroyokan tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka para warga pun dibawa ke istana untuk dimintai keterangan. "Kenapa kalian memukuli menteriku?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," jawab salah satu warga. "Dia ini sudah sering berbuat zalim kepada kami, Paduka. Kami terpaksa memberinya pelajaran." Para warga kemudian menceritakan semua perbuatan kejam sang menteri selama ini. Baginda Raja yang mendengarnya pun menghela nafas. "Kalau memang benar seperti itu, kalian tetap tidak boleh main hakim sendiri." "Tapi Paduka," ujar warga lainnya, "kami tidak tahu harus melapor kemana. Prajurit penjaga gerbang istana melarang kami masuk, Paduka." Dan memang beberapa minggu sebelumnya Baginda Raja sedang kurang sehat dan menyuruh para prajurit untuk tidak menerima tamu siapapun. Setelah mendengar penjelasan warga, Baginda Raja akhirnya mencopot sang menteri dari jabatannya. Namun beliau tidak tega menghukumnya, sebab di dalam hati kecilnya ia tahu bahwa sang menteri sebenarnya adalah orang yang baik. Meskipun begitu, Baginda Raja juga khawatir jika dianggap tidak adil kalau tidak menjatuhkan hukuman. Di tengah kebingungannya, ia pun berencana meminta saran dari Abu Nawas. Namun ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas menolak untuk datang. Ia malah menyuruh Baginda Raja yang datang ke rumahnya. Meskipun merasa kesal dengan ulah Abu Nawas itu, Baginda Raja akhirnya menuruti permintaannya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, beliau mendapati Abu Nawas sedang berada di atas atap rumah bersama seekor keledainya. Abu Nawas, turunlah, ada hal penting yang ingin kubicarakan," kata Baginda Raja.
"Baiklah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas sambil mengajak keledainya ikut turun. Namun keledai itu menolak. Sepertinya ia justru menikmati berada di atas atap. Abu Nawas berulang kali menariknya dengan paksa, tapi keledai itu tetap tidak mau turun. Ia malah berontak dan membenturkan kakinya ke genteng hingga atap rumah mulai bergetar. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera turun karena khawatir atap rumahnya roboh. Dan ternyata benar, tak lama setelah ia turun, atap rumahnya pun runtuh. Keledai itu jatuh dan terluka parah. Kaki dan tangannya patah, kepalanya berdarah, dan akhirnya keledai malang itu pun mati. Abu Nawas menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, itu bukan salahmu. Keledai itu sendiri yang tidak mau turun." Namun Abu Nawas menjawab, "Demi Allah, Paduka, itu bukan kesalahannya. Karena tempat keledai itu memang seharusnya di bawah, Paduka. Kesalahan itu ada pada diriku, karena aku yang mengajaknya naik ke atap. Awalnya dia ini sangat penurut, Paduka, makanya aku begitu menyayanginya. Tapi setelah dia merasakan kenikmatan di atas, betapa sulitnya menyadarkan dia untuk turun, Paduka. Akibatnya ia mendapatkan musibah atas perilakunya sendiri. Jadi yang patut disalahkan bukan keledainya, Paduka, melainkan orang yang membawanya ke atas, yaitu saya sendiri, Paduka." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam cukup lama. Ia kemudian tersadar bahwa peristiwa itu adalah sindiran halus untuk dirinya. Dalam hati ia berkata, "Menteri itu sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah. Ia dulunya orang baik. Justru akulah yang bersalah, karena aku yang membawanya naik ke atas." Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang selalu merasa dipermalukan oleh Abu Nawas kali ini merencanakan sesuatu yang berbeda. Setelah berkali-kali gagal dalam usahanya untuk menjatuhkan Abu Nawas, ia memutuskan untuk membuat si cerdik pujangga itu memujinya. Meskipun Abu Nawas dikenal sangat cerdas dan sulit untuk ditipu. Dengan penuh keyakinan, Abu Jahil menyusun rencana matang. Kali ini rencananya sangat rahasia. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahil membanggakan rencananya kepada teman-temannya. "Tak lama lagi, kalian akan melihat Abu Nawas memuji-muji diriku," katanya. Salah satu temannya heran dan bertanya, "Ah, bagaimana mungkin Abu Jahil? Kamu aja sering mengejek Abu Nawas, dan dia selalu membantah segala ucapanmu." Abu Jahil pun tersenyum bangga. "Aku mungkin kalah dalam kecerdikan, tapi lihat saja nanti, dia pasti akan memujiku." Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan bahwa Abu Jahil meninggal dunia. Warga yang mendengar kabar itu sontak kaget dan tidak percaya. "Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat," ujar salah satu warga. Beberapa warga kemudian mendatangi Abu Nawas untuk memberitahukan kematian Abu Jahil. "Aduh, jangan bercanda kalian," kata Abu Nawas dengan nada kesal. "Ini serius Abu Nawas. Kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya," balas mereka. Antara percaya dan tidak percaya, Abu Nawas pun akhirnya setuju untuk melayat. "Baiklah, ayo kita ke sana," ucapnya. Mereka pun berangkat menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan kain kafan menutupi tubuhnya. Melihat hal itu, hampir saja Abu Nawas menangis, namun ia berusaha menahan dirinya.
Dengan perlahan, Abu Nawas mendekati jenazah Abu Jahil. Ketika hendak membacakan doa, tiba-tiba Abu Nawas bersin dengan suara yang keras, mengagetkan semua orang yang hadir. Di saat bersamaan ia melihat jempol kaki Abu Jahil bergerak. Kecurigaan mulai timbul di benak Abu Nawas bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara belaka. Namun Abu Nawas tetap berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan. Sebelum wafat ia pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi kamu akan memuji-muji kebaikannya." Abu Nawas pun bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" "Doakanlah keselamatannya dan pujilah kebaikannya," balas warga lainnya. Abu Nawas yang sudah menyadari sandiwara ini berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikan sedikit sambutan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukannya, karena dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya dia selalu membantah ucapanku." Mendengar ini orang-orang pun terkejut dan heran. "Abu Nawas, tidakkah ada sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal, Abu Nawas. Tapi kenapa kamu masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya, Abu Nawas," tegur salah satu warga. Abu Nawas pun mengalah. "Baiklah, aku akan memuji kebaikannya. Tapi nanti setelah dia sudah dikubur, ayo kita bawa jenazahnya ke makam. Kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah." Warga pun setuju dengan usulan tersebut. Namun ketika mereka hendak menggotong keranda, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kamu ya, manusia sialan," bentak Abu Jahil. Melihat Abu Jahil bangkit, para warga seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkan tempat itu. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, "Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku ini tidak ada seorang pun yang kuberitahu." Dan begitulah, lagi-lagi rencana Abu Jahil untuk memperdaya Abu Nawas gagal total. Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu mampu membaca situasi, bahkan ketika sedang dihadapkan pada tipu muslihat yang paling licik sekalipun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan.
Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. "Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama," kata Abu Jahil. "Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki. "Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar," jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. "Yadah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan," tantang Abu Jahil. "Ayo, siapa takut?" balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya.
Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Suatu hari, rakyat Baghdad sedang dilanda kecemasan besar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya bijaksana, belakangan ini berubah menjadi sangat keras dan zalim. Peraturan yang dibuat Baginda Raja terasa memberatkan. Pajak dinaikkan tanpa alasan yang jelas, dan orang-orang yang berani mengkritik pun dipenjara. Banyak orang takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungan ini, beberapa ulama kerajaan berkumpul dan berdiskusi tentang satu pertanyaan penting. Apakah seorang muslim wajib taat kepada pemimpinnya yang zalim? Sebagian ulama mengatakan bahwa taat kepada pemimpin adalah kewajiban apapun keadaannya. Yang lain berpendapat bahwa pemimpin zalim tidak layak untuk ditaati. Perdebatan ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Merasa dilema, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas yang dikenal dengan kecerdikannya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mendengar pendapatnya mengenai masalah ini. "Abu Nawas, panggil Baginda Raja saat sang penyair itu tiba di istana. Apa yang harus dilakukan rakyat jika pemimpinnya berlaku zalim? Apakah mereka tetap harus taat?" Abu Nawas memandang sejenak ke arah Baginda Raja dan para ulama yang hadir. Dengan tenang ia berkata, "Wahai Paduka yang mulia, izinkan saya menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah Paduka." Semua orang pun tertarik mendengar kisah Abu Nawas, dan ia pun memulai ceritanya. Jadi, di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang memiliki seekor sapi tua. Sapi itu telah melayaninya selama bertahun-tahun, membantu membajak sawah dan menghasilkan susu. Namun seiring waktu, sapi tersebut mulai berubah. Ia menjadi malas, sering menginjak tanaman petani, dan tidak lagi mau mendengar perintah. Petani itu pun kebingungan. Haruskah aku tetap menjaga sapi ini karena jasa-jasanya di masa lalu? Atau haruskah aku menjualnya dan membeli sapi baru yang lebih patuh? Tanyanya dalam dirinya sendiri. Ia pun lalu pergi menemui orang bijak di desanya untuk meminta nasihat. Orang bijak itu pun berkata,
Lihatlah sapi itu, jika dia tetap bermanfaat dan bisa dibujuk kembali ke jalan yang benar, jagalah dia. Namun jika dia terus-menerus merusak ladangmu, tidak ada gunanya kamu mempertahankan dia hanya karena masa lalunya. Lebih baik carilah sapi baru yang bisa membantumu lebih baik. Abu Nawas pun berhenti sejenak. Ia menatap Baginda Raja dan berkata, begitu juga dengan pemimpin, wahai Paduka yang mulia. Jika seorang pemimpin mulai menzalimi rakyatnya dan tidak lagi memimpin dengan adil, maka rakyat berhak mempertanyakan dan mencari cara agar kepemimpinan itu kembali lurus. Taat kepada pemimpin yang adil adalah kewajiban, tetapi membiarkan kezaliman berlanjut tanpa perbaikan juga bukan jalan yang benar, Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun termenung mendengar perumpamaan Abu Nawas. Ia sadar bahwa nasihat tersebut ditujukan kepadanya tanpa secara langsung mengkritik. Para ulama yang hadir pun setuju bahwa kezaliman seorang pemimpin harus diingatkan, dan rakyat memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan. Dari hari itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mulai introspeksi dan memerintahkan perubahan peraturan yang lebih adil bagi rakyatnya. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil memberikan pencerahan dengan cara yang bijaksana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai. Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai? Keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini. Kiai lainnya pun menimbali. Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme.
Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, Kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Anda benar, Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri." Abu Nawas tersenyum hangat. Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita. Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad terdapat seorang lelaki bernama Hasim yang terkenal dengan kebiasaannya menggunjing orang lain. Setiap hari Hasim duduk di pasar atau di sekitar masjid menyebarkan cerita-cerita buruk tentang tetangganya dan orang-orang di sekelilingnya. Kebiasaan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan terganggu. Suatu hari Abu Nawas mendengar tentang kelakuan Hasim yang mengganggu keterangan komunitas. Abu Nawas dengan kecerdikannya memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Hasim tanpa membuatnya merasa terpojok.
Abu Nawas pun mendekati Hasyim yang sedang duduk di pasar dengan wajah yang ceria. "Assalamualaikum, Hasyim. Aku membawa sesuatu yang istimewa untukmu." Hasyim pun penasaran dan bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah keranjang dari balik jubahnya dan menunjukkan isinya kepada Hasyim. "Ini adalah beberapa potong kue yang lezat, Hasyim. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Hasyim pun merasa senang menerima keranjang tersebut dan mulai memeriksa kue-kue di dalamnya. Namun Abu Nawas berkata, "Tapi sebelum kamu memakannya, aku ingin kamu tahu satu hal, Hasyim." "Memang hal apa, Abu Nawas?" tanya Hasyim. Abu Nawas pun melanjutkan, "Kue-kue ini sebenarnya memiliki rahasia. Jika kamu memakannya sambil menggunjing orang lain, rasanya akan menjadi sangat pahit dan tidak enak, Hasyim. Tapi jika kamu memakannya dengan niat yang baik dan tanpa menggunjing, kamu akan merasakan rasa yang luar biasa." Hasyim yang penasaran mulai memikirkan kata-kata Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk mencoba kue-kue tersebut. Saat dia mulai menggunjing tetangganya sambil memakan kue, rasanya memang terasa sangat tidak enak dan pahit. Hasyim pun merasa bingung, bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kue ini rasanya begitu buruk saat aku menggunjing?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Begini, Hasyim, kue-kue ini tidak benar-benar memiliki rahasia apapun, Hasyim. Rasanya menjadi buruk karena hatimu penuh dengan kebencian dan gosip. Ketika kamu membicarakan keburukan orang lain, itulah yang sebenarnya merusak kenikmatan hidupmu. Namun jika kamu berbicara dengan baik dan menjaga lidahmu dari gosip, hidupmu akan terasa lebih manis dan bahagia, Hasyim." Hasyim pun menyadari pesan di balik perkataan Abu Nawas, merasa malu dan bertekad untuk memperbaiki kebiasaannya. Dan sejak saat itu dia berhenti menggunjing orang lain dan mulai berbicara dengan cara yang lebih positif. Abu Nawas melihat perubahan tersebut, merasa puas dan tahu bahwa dia telah memberikan pelajaran berharga dengan cara yang lembut dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, terutama mengenai sejarah agama Islam. Namun yang didebatkannya adalah perkara yang tidak wajar, misalnya lebih luas mana, neraka atau surga. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat para ulama setempat kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, lelaki itu datang menghampiri mereka. Kali ini dia ingin menantang Abu Nawas untuk berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki tersebut. Namun sayang, kepintarannya itu hanya digunakan untuk berdebat, bukan untuk menyebarkan kebaikan agama. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya, Abu Nawas?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah?" jawab Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" Beberapa ulama berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis dari hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian, Abu Nawas?" tanya si lelaki. "Ya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya lelaki itu lagi. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Wah, maaf kawan, waktu itu aku tidak diundang ke pernikahannya, jadi ya aku tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Hei kawan, kenapa dari tadi kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak membicarakan tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah, seperti para nabi." Lelaki itu pun menjawab,
Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku ketahui, Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian bertanya, apa kau yakin sudah mengetahui semuanya? Iya, aku sudah tahu semuanya, jawab si lelaki dengan yakin. Baiklah, coba aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan yang mudah. Siapa nama istrinya Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut kaget karena sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Aku belum tahu siapa namanya. Emang kamu tahu? Oh iya dong, tentu saja aku tahulah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Ah, yang bener. Coba kasih tahu aku, Abu Nawas, siapa namanya agar ilmuku semakin bertambah, pinta lelaki itu dengan penasaran. Waduh, gimana ya? Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu ini sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa nama istri Nabi Daud, desak lelaki itu dengan penuh rasa penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas kembali berkata, dengar ya dan catat baik-baik. Nama istrinya Nabi Daud adalah Ibu Daud. Sontak orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu, Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hasan punya istri, disebutnya siapa? Ibu Hasan. Ali punya istri, disebutnya Ibu Ali. Begitu pula dengan Nabi Daud, istrinya beliau tentu disebut sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah, membuat lelaki itu tak sanggup berlama-lama di tempat tersebut. Akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kembali dari perjalanan hajinya. Seluruh kampung heboh membicarakannya, dan banyak orang menyebutnya dengan gelar baru, Haji Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Hingga suatu pagi, saat Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, beberapa orang tetangga datang menghampirinya. Selamat Haji Abu Nawas, sekarang kamu menjadi seorang yang terhormat, kata mereka sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, wah, terima kasih, tapi apakah kalian tahu, aku tuh bingung. Mengapa hanya orang yang pergi haji yang mendapatkan gelar? Padahal aku sudah lama loh melakukan rukun iman yang lain, seperti sholat, puasa, dan zakat. Tapi tidak ada yang memanggilku sholat Abu Nawas atau puasa Abu Nawas. Orang-orang itu pun terdiam, berpikir keras. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, ya mungkin karena pergi haji itu sulit dan memerlukan biaya besar Abu Nawas, jadi ya lebih istimewa. Abu Nawas pun menggeleng. Loh, bukankah sholat itu juga sulit karena harus dilakukan setiap hari? Puasa selama sebulan penuh juga tidak mudah. Zakat juga sangat penting untuk membantu sesama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan yang sama pada mereka yang menjalankan rukun lainnya? Mereka pun mulai merasa tertantang. Jadi menurutmu kita tidak perlu pakai gelar haji lagi? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Aku bukan mengatakan gelarnya tidak penting, tapi coba bayangkan kalau setiap rukun iman ada gelarnya. Aku bisa jadi sholat Abu Nawas, puasa Abu Nawas, zakat Abu Nawas, dan syahadat Abu Nawas sekaligus. Aku akan bingung dengan semua nama baru itu. Mereka pun tertawa bersama-sama. Jadi apa yang kau usulkan Abu Nawas? Tanya seorang lainnya. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ya, jadi begini, lebih baik kita fokus pada amalan saja, bukan pada gelarnya. Apakah kita akan disebut haji atau tidak, yang penting kita ikhlas menjalankan ibadah dan menjaga iman kita.
Sejak saat itu orang-orang lebih mengagumi Abu Nawas karena kebijaksanaannya daripada gelarnya. Dan meskipun banyak yang masih memanggilnya Haji Abu Nawas, dia selalu menjawab dengan senyum dan sedikit candaan. Panggil saja Abu Nawas, nggak usah pakai embel-embel haji lah. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja, yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan." Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. "Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas." Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. "Pangeran, hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat dan tentu saja paling baik hati," katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. "Oh, tentu saja. Aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku." Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, "Ah, pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Dan sejak hari itu pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia dituduh mencuri kuda kesayangan Baginda Raja. Bahkan beberapa menteri yang tidak suka padanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah Abu Nawas. Mereka mengaku telah melihatnya menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum hilangnya kuda tersebut. Meski Abu Nawas membela diri dan mengatakan bahwa saat itu ia berada di ladangnya sendirian, Baginda Raja tidak percaya begitu saja karena Abu Nawas tidak memiliki saksi satupun. Sekarang bisakah kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka Yang Mulia, saya sendirian saat itu, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa percaya jika tidak ada saksi, Abu Nawas? Ujar Baginda Raja dengan serius. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah, wajahnya tertunduk lesu. Meski Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa Abu Nawas tidak bersalah, ia sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas untuk melihat apakah ia bisa lolos dari hukuman yang akan diberikannya. Atas kejahatan yang kamu lakukan, aku akan menghukummu, Abu Nawas. Ada dua pilihan, kamu diusir dari negeri ini selama-lamanya, atau kamu dihukum mati. Pilih yang mana? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, memutar otak, mencoba mencari cara agar bisa terhindar dari kedua hukuman tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang cemerlang. Paduka Yang Mulia, kalau memang itu menjadi keputusan Paduka, saya terima. Dan saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya, kata Abu Nawas. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau kamu yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi, balas Baginda Raja dengan tegas. Maaf Paduka Yang Mulia, jangan keliru. Jika bulan depan berarti saya menentukan bulan, begitu pula dengan tahun depan berarti saya menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari, Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir, hari kan hanya ada 7. Paling lambat hukuman itu akan terjadi dalam seminggu. Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas itu. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya Baginda Raja. Saya akan menjawabnya besok, Paduka. Dan sebelumnya izinkan saya berpamitan dengan istri dan anak-anak saya dulu, Paduka, terang Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menentukan harinya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya Baginda Raja lagi. Saya akan pergi sehari setelah saya meninggal, Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi aku harus mengusir jenazahmu, Abu Nawas? Ya benar Paduka Yang Mulia. Dan yang namanya diusir ya harus berjalan sendiri, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa berjalan sendiri, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari hukuman. Bahkan karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya memang tak perlu diragukan lagi. Meskipun terkadang ia bertingkah konyol, ia adalah suami yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Hal ini yang membuat Baginda Raja kagum. Suatu hari, Baginda Raja mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kamu mencintai Allah? Tanya Baginda Raja. Tentu saja Paduka. Dialah yang menciptakanku dan yang memberi rezeki kepadaku, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Apakah kamu juga mencintai Rasulullah? Lanjut Baginda Raja. Tentu Paduka, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya kelak, jawab Abu Nawas. Lalu apakah kamu mencintai istrimu? Tanya Baginda Raja lagi. Bagaimana aku tidak mencintainya Paduka? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam susah maupun bahagia. Dia juga adalah ibu dari anak-anakku Paduka,
jawab Abu Nawas dengan penuh perasaan. Apakah kamu juga mencintai anak-anakmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengerutkan dahi. Lalu ia bertanya dengan nada penasaran. Tidak seperti biasanya aku menanyakan hal ini, Abu Nawas. Tapi aku merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati itu ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa menampungnya semua? Bisakah kau jelaskan itu, Abu Nawas? Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tak menyangka Baginda Raja akan menanyakan sesuatu yang begitu dalam. Bahkan kecerdikannya kali ini tidak bisa membantu. Ia merasa bimbang dan murung. Baginda Raja menyadari perubahan wajah Abu Nawas. Kenapa, Abu Nawas? Adakah yang salah dengan ucapanku? Kalau kamu tidak bisa menjawab, juga nggak apa-apa, Abu Nawas, ujar Baginda Raja mencoba menenangkan. Wahai Paduka, kata Abu Nawas dengan suara pelan. Bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tetapi pertanyaan Paduka membuatku sadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang kecil ini mampu menampung 4 cinta? Di mana tempatnya, Paduka? Air mata Abu Nawas pun jatuh membasahi pipinya. Baginda Raja mencoba menghibur. Sudahlah, Abu Nawas, jangan bersedih begitu. Setelah berpamitan, Abu Nawas pun pulang ke rumah. Namun sepanjang hari ia terus merenungkan pertanyaan Baginda Raja. Sang istri yang melihat perubahan sikap suaminya merasa heran dan mencoba mencari tahu. Wahai suamiku, kenapa kamu tampak begitu sedih? Apa yang membuatmu berduka, suamiku? Tanya istrinya dengan penuh kasih. Abu Nawas lalu menceritakan pertanyaan Baginda Raja. Mendengar hal itu, istrinya pun tersenyum hangat dan kemudian berkata, Duhai suamiku, kenapa kau tak menjelaskan saja bahwa hati manusia itu memiliki berbagai sisi, seperti sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Cintamu kepada Allah adalah dengan akal dan imanmu. Cintamu kepada Rasulullah dengan ruh yang ada di dalam hatimu. Cintamu kepada istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan cintamu kepada anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah. Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas pun merasa kagum dan terharu. Wahai istriku, kata-katamu sungguh menenangkan hatiku. Ini bukan karena kecerdasan akalmu, tetapi karena ketulusan cintamu kepada Tuhan dan sesama manusia, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali menemui Baginda Raja. Wajahnya kini ceria, berbeda dari hari sebelumnya. Kamu ini sungguh aneh, Abu Nawas. Kemarin kau terlihat begitu murung dan sedih, tapi sekarang kau begitu ceria, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, kegundahan hatiku atas pertanyaan Paduka telah terobati berkat jawaban dari istriku, Paduka. Baginda Raja pun penasaran dan bertanya, memang apa jawaban istrimu, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjelaskan penuturan istrinya tentang berbagai bentuk cinta dalam hati manusia. Setelah mendengar penjelasan itu, Abu Nawas berkata, wahai Paduka, pertanyaan Paduka kemarin tidak bisa dijawab hanya dengan akal, tetapi dengan ketulusan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Baginda Raja pun tersenyum, kagum dengan kebijaksanaan istri Abu Nawas. Abu Nawas, ketahuilah, istrimu adalah wanita yang solihah. Beruntung sekali kamu memilikinya, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum bahagia, merasa lebih bersyukur memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh hikmah.